warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 bimbingan konseling C yang beranggotakan Afifah Aldenia 2319188, Aulia Rashida 2319211, Siti Nazifah 2319221 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Evaluasi Bimbingan dan Konseling di MI atau SD. Yang pertama, pengertian evaluasi. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-taqdir, dan dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Adapun dari segi istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Edwin Wan dan Gerard W. Brown, evaluation refer to the act or process to determining to the value of something. Menurut definisi ini yang dikemukakan oleh Edwin Wan dan Gerard W. Brown itu untuk memberikan definisi tentang evaluasi pendidikan. Maka evaluasi pendidikan itu dapat diberi pengertian sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk atau suatu proses yang berlangsung dalam rangka menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan, segala sesuatu yang berhubungan dengan atau yang terjadi di lapangan pendidikan. Yang kedua, ada pengertian bimbingan konseling. Konseling sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah. Bila merujuk pada kamus besar tersebut, bimbingan konseling adalah petunjuk atau penjelasan yang diberikan oleh yang ahli kepada seseorang dengan metode psikologis sehingga seseorang semakin memahami dirinya agar dapat menghadapi sesuatu. Yang ketiga, ada pengertian evaluasi bimbingan dan konseling. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dimaksudkan adalah segala upaya, tindakan, atau proses untuk nilai menentukan derajat, kualitas, kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. Yang keempat, ada tujuan pelaksanaan evaluasi program dan bimbingan konseling. Mengetahui program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima, ada jenis evaluasi pelaksanaan program BK di sekolah. Yang pertama, ada evaluasi siswa didik, evaluasi program jenis evaluasi, evaluasi proses, dan evaluasi hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang terakhir, ada evaluasi bimbingan dan konseling pada sekolah dasar. Masa sekolah dasar adalah masa anak-anak menuju masa remaja. Menurut tahapan yang dikemukakan oleh Piaget, pada tahap ini anak mengalami tahap operasional konkret, yaitu pada umur 7-12 tahun. Pengetahuan diperoleh dan struktur simbolis dan logis, tetapi skema terbatas pada objek konkret dan hadir dan acara. Pada masa sekolah dasar, sekolah saya tidak memiliki guru bimbingan dan konseling secara khusus. Yang ada hanyalah wali kelas yang juga berperan sebagai guru bimbingan dan konseling, dan sistem yang digunakan wali kelas juga akan mengomentari perilaku yang terjadi sehari-hari dan menuliskannya pada buku rapot yang biasanya berupa bagaimana perilaku, sikap, dan cara berpakaian. Dengan mempertimbangkan hal di atas, seharusnya guru kelas dengan guru bimbingan dan konseling tidak digabung agar tujuan bimbingan konseling yang terdapat pada sekolah dasar dapat dicapai secara maksimal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.